Selamat datang di modul perkuliahan sistem programming, ya, pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan sistem call. Pada waktu sebelumnya kalian sudah dijelaskan mengenai secara overall bagaimana perkuliahan sistem programming ini atau materi-materi yang disusun pada sistem programming ini atau mata kuliah sistem programming ini apa saja. Nah, pada modul ini kita akan membahas beberapa materi-materi yang akan berhubungan dengan yang namanya sistem call. Jadi, seperti kita tahu bahwa di sistem programming kita akan mempelajari atau mengeksplor beberapa komponen-komponen di dalam sistem operasi yang bertugas sebagai penyedia layanan kepada aplikasi dan bagaimana layanan tersebut juga bisa dikonsum oleh hardware sehingga perjalanan dari aplikasi sampai ke hardware itu bisa dilakukan. Artinya aplikasi bisa mengekspos suatu hardware. Mungkin tidak harus dalam bentuk hardware yang kompleks, tapi ketika kita mengakses suatu file itu sebenarnya ya kita melakukan accessing terhadap disk yang kita miliki. Nah, semua itu tidak dilakukan oleh aplikasi sendiri. Aplikasi memiliki bantuan-bantuan yang berasal dari sistem call atau nanti secara besarnya adalah bantuan dari kernel yang dipanggil oleh beberapa sistem call. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari sisi penggunaan sistem call ini sangat banyak digunakan oleh aplikasi. Karena dengan bantuan sistem call ini, aplikasi bisa mengakses hampir semua kebutuhan untuk mengakses hardware, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai fundamental Unix atau sistem programming, ya. Lalu berikutnya di sini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai sistem call. Nah, bayangan sistem call itu adalah library atau function, ya. Jadi function yang disediakan oleh sistem operasi atau lebih spesifik adalah kernel agar si aplikasi bisa memperoleh layanan. Layanannya bisa macam-macam. Apakah layanan tersebut bisa mengekspos suatu hardware? Apakah bisa melist suatu file? Atau bisa membaca suatu device. Jadi di sini aplikasi berperan sebagai user dari sistem call, ya. Seperti kita tahu kemarin kita bisa melihat dengan cara melihat man, ya. Man sesuatu misalnya man ls. Kita bisa melihat komen dari ls itu akan digunakan untuk apa saja. Mungkin secara kulit ya atau secara antarmuka, secara bagian luar man hanya dilihat dari komen ini bisa melakukan apa, tapi ketika kita lihat lebih dalam kita bisa tahu bahwa komen tersebut atau function tersebut itu disediakan oleh sistem call, ya. Nanti kita akan lihat satu persatu ya penjelasan dari apa itu sistem call. Oke, sebelumnya saya harap kalian sudah mengikuti tutorial untuk mendownload virtualisasi agar kalian bisa mengeksplor Debian yang ada di dalam virtual machine, ya. Jadi kita memakai Debian, ya. Jadi kalian nanti tolong ikuti langkah-langkah untuk menginstal virtualisasi Debian di dalam komputer kalian sendiri. Atau bagi yang ingin memakai Linux itu boleh saja, tapi nanti untuk pas lagi kompilasi kernel kalian usahakan menggunakan virtualisasi. Oke, hal-hal yang akan dibahas di sini ya. Jadi ada beberapa yang akan dibahas. Jadi pertama adalah program, yang kedua adalah proses, terus ada yang namanya memory mappings, ya. Namun di sini kita tidak secara detail karena ada bahasannya sendiri mengenai proses. Memori juga ada bahasannya sendiri nanti mengenai memori. Terus ada static and shared library, ya. Terus nanti juga ada bagaimana kita berkomunikasi antara satu proses dengan proses lainnya. Namanya adalah interprocess communication. Kalau keterhubungan antara
satu proses dengan proses lainnya yang berada di beda komputer, kita perlu menggunakan yang namanya soket. Ya, nanti kalian akan belajar itu di jaringan komputer. Namun di sini kita bisa menghubungkan antara satu proses dengan proses yang lain dengan yang namanya interprocess communication. Ya. Nah, di sini kita coba lihat lagi ya ke dalam shell. Kalau kita lihat shell itu adalah kemarin kita bahas dalam modul, shell itu adalah bagian cangkang ya, cangkang atau bagian terluar kita di mana interface tersebut digunakan untuk mengakses ke dalam kernel ya. Jadi dia bagian terluar di mana tempat kita untuk mengakses kernel atau memanggil fungsi-fungsi yang ada di kernel, dapat berupa command prompt ataupun terminal. Nah, di sini shell itu bisa macam-macam, bisa kita gunakan sebagai file name completion, bisa wildcard, substitution, terus IO redirection, ya. Di sini beberapa redirection yang bisa kita lakukan di dalam shell kita, ls, min l, terus listing, terus grep, unix, wc. Kalau kita coba praktekkan, jadi di sini misalnya kita coba di dalam folder sysproc kita coba ls min l. Kalau kita lihat ls min l, oh dia melist seluruh direktori yang ada. Seperti kita tahu bahwa kita punya satu direktori dengan file jenis direktori, kita juga punya direktori 2, kita punya regular file dengan tanda strip, dan kita punya linker ya, atau kita bisa bilang symbolic link ya. Nah, di sini ls min l terus kita kasih yang namanya redirection. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai redirection, namun di sini hanya untuk perkenalan terlebih dahulu saja ya. ls min l. Terus kita buat yang namanya listing ya. Oke, kalau kita ls min l saja, maka yang akan keluar adalah direktori kita. Tapi kalau kita buat sebuah redirection ya, ls min l terus kita buat redirector ke dalam listing, maka kita akan meredirect output dari ls min l ini ke dalam suatu file yang namanya listing ya. Jadi kalau kita ls min l lagi, di sini ada file yang namanya listing. Isi dari file listing itu adalah ls min l, output dari ls min l. Ya, jadi perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan redirection, kita sebenarnya merujuk atau mendump ya, bahasanya mungkin kalian bisa cari yang lebih pas. Artinya kita mencoba untuk melakukan dumping output yang berasal dari program. Di sini ada ls min l ini kan program ya. ls min l ini program, walaupun itu program yang kecil melist suatu direktori, tapi ini adalah suatu program yang memiliki output melist direktori kita. Sedangkan redirection dia meredirect ya output atau standar output dari program ls min l ke dalam suatu file dengan nama listing ya. Nanti kita akan belajar ada yang namanya standard input, ada namanya standard output, ada yang namanya standard error ya. Jadi ada masing-masing memiliki numerik 0, 1 dan 2. Oke, saya kembali lagi ke slide ya. Terus di bawahnya di sini ada namanya grep unix wc. Di sini ada tanda yang cukup mungkin kalian belum familiar ya. Ini ada namanya pipes ya. Kita bisa mencoba di sini. Misalnya kita bisa menggunakan ls min l. Terus saya coba pakai pipe ya. Grep md misalnya. Saya nanti akan mengambil line yang hanya ada md-nya saja ya. Coba kalau saya ini, dia akan ngeprint atau mengeluarkan, memfilter ya, memfilter output yang ada
.md-nya saja, sedangkan yang lain dia tidak mengeluarkan output gitu ya. Jadi di sini pipes ini nanti kita akan gali lebih dalam, sebenarnya dia berusaha untuk saling berkomunikasi ya. Jadi dia memfilter output dari ls-min-l. Seperti kita tahu kan, ls-min-l itu mengeluarkan semua yang ada di directory kita. Sedangkan kalau dikasih grep md, berarti dia akan mengeluarkan hanya yang memiliki substring md saja ya. Secara aplikatif hasilnya seperti ini ya. Tapi secara filosofis kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini ls-min-l itu akan mengeluarkan output ya. Output tersebut menjadi input bagi program yang namanya grep ya. Jadi man grep. Nah, man grep di sini dia bilang grep search for patterns in each file. Nah, inputnya si grep ini dari mana? Dari outputnya ls-min-l gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini bukan hanya melakukan filterisasi, tapi di sini ada mekanisme dia melakukan filtering dari output program sebelumnya. Dia masukkan sebagai input bagi program dia dan dia keluarkan sebagai output ya. Jadi di sini ls-min-l akan mengeluarkan standar output. Grep md akan memasukkan standar output dari ls-min-l ke dalam standar input bagi grep md. Lalu dia akan mengeluarkan output dari grep md ini. Atau kita mau redirect ke dalam suatu file juga bisa. Ya, misalnya list grep. Oke, kalau kita buka filenya, ya dia hanya ngeprint yang ada md-nya saja dan kita simpan ke dalam satu file. Ya, jadi ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam interprocess communication, dan redirection ini juga nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Di sini cuma menunjukkan kepada kalian bahwa pada shell kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Oke, berikutnya kita akan coba untuk membahas ada yang namanya file I/O model ya. Tadi yang sempat saya singgung ya. Di sini dibilang ada yang namanya universality of I/O ya, universal. Di sini di dalam sistem call ya, kita memakai ada yang beberapa sistem call, ada open, read, write, dan close ya. Di sini untuk memperform I/O pada seluruh tipe dari file termasuk ke dalam device ya. Jadi mungkin kita berpikiran bahwa I/O ini hanya diperuntukkan untuk files dan suatu hardware atau komponen itu memakai cara yang lain. Namun di Linux tidak seperti itu. Kita tetap memperlakukan si device itu dengan I/O dalam bentuk file ya. Jadi dia namanya adalah universality of I/O. Jadi I/O untuk semuanya itu tetap sama. Ada namanya file descriptor 0 untuk standar input dan file descriptor 1 untuk standar output dan 2 untuk standar error. Ya, ini bisa dimodifikasi juga. Ya, jadi di sini untuk input output ya, baik itu dalam bentuk file ataupun dalam bentuk device ya. Device itu misalnya printer, terus ada misalnya kipas prosesor ya, macam-macam device tersebut itu diperlakukan itu dengan file descriptor ini gitu. Jadi ketika kita buat file atau kita jalankan suatu proses itu juga diperlakukan seperti ini ya. Jadi ada file descriptornya namanya FD biasanya disingkat. Oke, sekarang kita coba untuk membahas ada yang namanya sebuah program ya. Kita bahas ini secara umum dulu ya. Ada yang namanya program dan ada juga yang namanya proses. Jadi mungkin program itu adalah
gabungan dari berbagai macam proses ya untuk fungsionalitas kita. Ya, jadi bayangkan kalian punya software untuk mengedit gambar. Nah, software mengedit gambar itu punya banyak proses. Misalnya adalah proses untuk membuka halaman atau membuka file gambar JPEG ya, atau membuka file gambar TIFF ya. Dan misalnya ada proses untuk mengedit raster ya. Jadi tapi programnya adalah program edit gambar gitu. Jadi kumpulan dari bermacam proses itu menjadi suatu gambar. Nah, ada beberapa komponen-komponen yang bisa kita lihat di dalam program ataupun sebuah proses. Nah, jadi di dalam suatu proses ketika kita menjalankan proses itu kita biasanya menggunakan library atau function yang sudah tersedia. Function-function ini ada yang bernama static library, ada yang namanya nanti juga ada yang namanya shared library. Nanti kita akan lihat perbedaan antara static library dengan shared library. Nah, di program ini ya kita punya beberapa modul. Terus ada biasanya program yang kita jalankan itu adalah executable. Executable ini adalah sebuah binary yang sudah dikompil, jadi bukan source code lagi, yang sudah dikompilasi sehingga prosesor bisa mengeksekut program tersebut ya. Jadi bayangannya adalah mungkin kalian ketika waktu ngambil DDP atau kan mengambil struktur data algoritma, kalian melakukan kompilasi terlebih dahulu, dapat machine code-nya, binary code-nya. Dari binary code-nya tersebut si prosesor akan bisa mengeksekut program tersebut ya. Jadi itu adalah bagian dari program. Nah, di sini juga ada archives ya. Jadi di sini bisa banyaknya file itu bisa dibungkus dalam satu bentuk archive. Mungkin yang sering kalian lihat ada zip, ada tar dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita lihat dari suatu proses ya, sederhananya, ini ada penjelasan sederhana mengenai suatu proses bagaimana berjalan. Jadi ketika kalian memanggil suatu proses untuk dieksekut, nanti dia pertama kali dia akan melakukan start atau initialization ya. Dan pada saat dia start pasti dia akan merequest terhadap memori yang available yang ada di komputer tersebut. Nah, proses untuk mengassign memori ini itu diserahkan kepada operating system dengan bantuan si kernel ya. Jadi di sini pengaturan ketika kita mengeksekut suatu proses itu semua dikendalikan oleh si kernel. Kernel yang melakukan scheduling proses tersebut, kernel juga yang akan memberikan resource memory kepada si proses tersebut dengan mekanisme virtual memory ya. Jadi dia tidak langsung mengakses komponen hardware dari memori. Mungkin kalian sudah pelajari di sistem digital di mana RAM itu terdiri dari slot-slot tertentu. Namun di sini di bagian operating system dengan kernel memiliki mekanisme namanya virtual memory agar bisa di-manage. Jadi resource address yang ada di memori itu direferensikan oleh yang namanya virtual memory. Nah, di sini tergambarkan yang namanya layout dari Unix proses ya. Jadi di sini ada yang namanya pertama environment-nya, argumennya ya. Terus memory layout-nya itu terdiri dari ada stack-nya yang nanti di dalamnya ada heap yang bisa naik, bisa turun, bisa besar dan bisa kecil. Terus di sini ada shared library yang nanti dibutuhkan untuk si proses. Terus di sini ada juga global data, ada static data, dan di sini ada text segmentnya. Ya, jadi mungkin kalian bisa menerka-nerka, oh ketika saya programming saya lebih baik menggunakan global variable atau variabel yang di dalam fungsi saja. Ya, jadi susunannya nanti akan di sini akan terbaca oleh si kernel. Makin efisien program kalian, makin bagus si kernel akan bisa mengalokasikan memori yang cukup kecil
Ya, misalnya suatu proses tidak sedang digunakan oleh program kalian, stack-nya akan berubah menjadi turun. Jadi mungkin di sini kalian diminta untuk berusaha memahami, tidak untuk implementasi ya, tapi kalian sudah belajar programming sebelumnya. Tapi bagaimana kalian membuat program yang bisa efisien? Efisiensi di sini dalam artian penggunaan memorinya yang tepat gitu. Ketika dia butuh memori yang banyak, maka mungkin akan membesar stack-nya, dan ketika dia tidak membutuhkan memori yang kecil, maka stack-nya akan diperkecil oleh program tersebut. Sehingga si kernelnya itu atau virtual memorinya, memori manajemen pada kernelnya tidak perlu untuk mereduce memori di program kalian. Jadi program kalian dibuat lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa komen yang bisa kita gunakan untuk melihat suatu proses. Ada PS, kill, environment, sama export ya. Kita coba sekarang ya. Jadi kalau kita lihat kita coba untuk membuat suatu proses ya. Proses ini kita buat agar dia berjalan secara terus-menerus ya. Kita bisa buat suatu file namanya ari.txt, vi ari.txt. Ini adalah proses yang sedang berjalan. Lalu saya coba untuk buka tab baru lagi ya. Ini prosesnya masih tetap berjalan ya. Kita bisa menuliskan teks dengan vi editor. Lalu di bagian ini kita coba lihat ya, top ya. Top itu sebenarnya untuk melihat running proses yang ada. Di sini kita bisa lihat memorinya ada berapa, memori yang tersedia dari hardware-nya ada berapa atau RAM-nya ada berapa. Terus di sini yang kosong ada berapa. Terus di sini beberapa jenis-jenis proses yang sedang berjalan apa saja. Nah, jadi kita bisa lihat proses yang sedang berjalan di sini. Namun memang tidak seluruhnya, ini hanya proses-proses yang lagi memakan resource cukup banyak di dalam komputer ini. Namun kita bisa lihat dari PS ya, kan kalau kita lihat man PS. Di sini PS report a snapshot of the current process. Kita ingin melihat ya status dari current process. Ya, jadi saya mau lihat kita utilisasi yang tadi pipe ini. Kan di program saya ada kata-kata ari.txt, maka saya grab namanya di sini ari.txt. Coba oke, yang ini PS min ef Nah, di sini dia akan memberikan dua. Nah, yang jangan lupa bahwa yang kedua ini adalah prosesnya itu sendiri, yaitu ini. Ini kan sebenarnya ada kata-kata ari.txt, makanya dia juga dapat ke filter sama dia. Nah, proses yang saya lakukan sebenarnya adalah yang ini, ya, vi ari.txt dengan PID adalah 1036143, ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa proses kita sedang berjalan ya. Jadi kita bisa menggunakan PS untuk melihat status dari proses kita. Lalu kita juga bisa melakukan kill ya. Kill atau membunuh prosesnya atau mematikan prosesnya. Sini adalah PID-nya. Yang di sini adalah PPID atau parent PID. Seperti kita tahu bahwa ketika kita menginisialisasi suatu proses itu biasanya ada orang tuanya, berasal dari ancestornya. Ancestornya adalah 1003737, sedangkan yang punya saya di sini PID-nya adalah 1036143 ya. Nah, kalau saya kill di sini, kita sama-sama lihat di sini apakah program ini terbunuh atau tidak. Oke, dia langsung terminate ya, karena di sini ada yang melakukan pembunuhan terhadap PID ini ya. Bahasanya seperti itu. Tapi
di backgroundnya bukan pembunuhan namanya, bahwa dia menerima PID 1036143 menerima sinyal terminate, ya. Entah itu kill-nya bisa macam-macam, nanti kita akan bahas ini. Ada kill macam-macam, ada kill dari 9, ya. Jadi macam-macam, ada kill min 15, ada kill min 1. Sebenarnya dia memberikan, ya, memberikan sinyal. Jadi kill ini memang kata-katanya kill, tapi kalau kita lihat dari definisi kill itu, di sini dibilang send a signal to process. Ya, jadi dia memberikan sinyal kepada suatu proses. Sinyalnya apa? Sinyal kematian yang akan dikirimkan atau sinyal termination. Makanya dia mati, ya. Oke, berikutnya kita akan coba lanjut, ya. Ada yang namanya static and shared library, ya. Static and shared library adalah dua library yang sering kita gunakan dalam program kita. Oke, mungkin untuk modul kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke modul penjelasan berikutnya. Oke, terima kasih.